Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Akuret Online di program studi S1 Akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta bersama saya Agus Maulana. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan Akuret Online. Ya, ini merupakan video series dibuat menjadi beberapa bagian. Ini merupakan bagian pertama atau part pertama dari video ini, yaitu kita akan bahas bagaimana cara melakukan setup saldo awal dan menginput informasi perusahaan di aplikasi Akuret Online yang paling terbaru. Ya. Berikut merupakan informasi perusahaan yang nanti akan kita catat. Di sini namanya adalah perusahaannya PT Aneka Jaya Jam. Dia mulai berdiri sejak 2019, tapi tahun 2024 per 1 Januari perusahaan memutuskan untuk menggunakan Akuret Online ini. Ya. Nah, di sini ada informasi perusahaannya. Perusahaan ini levelnya distribusi, bidang usahanya others. Ini sesuai dengan klasifikasi dari Akuret Online-nya. Kemudian metode persediaannya BIPO dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silahkan sebelum memulai studi kasus ini, silahkan untuk mendownload dulu Excelnya, file Excelnya. Jadi kita sudah sediakan file Excel untuk pembelajaran, yaitu file Excel ini terdiri dari informasi saldo awal perusahaan, terdiri dari daftar akun, pemasok, pelanggan, barang, dan aset tetap. Nah, ini file-file Excel ini sudah disesuaikan dengan template dari Akuret Online, sehingga nanti ketika kita ingin setup saldo awalnya, kita tidak lagi menggunakan manual satu persatu, tetapi dilakukan secara import menggunakan mekanisme import dari Akuretnya langsung. Baik, kita langsung mencoba untuk mempraktikannya bagaimana cara pembuatan melengkapi setup informasi ini. Ya, silakan diklik 2 kali database-nya. Nah, kemudian kita akan menginput beberapa informasi di sini dari informasi perusahaannya. Ya. Nama di sini adalah nama perusahaan. Kita gunakan saja PT Aneka Jaya Jam. Kemudian kategori usahanya di sini kita pilih yang distributor karena ini merupakan perusahaan dagang. Kemudian tanggal mulai di sini adalah tanggal ketika perusahaan migrasi. Kalau misalkan perusahaan menggunakan Akuret Online per tanggal 1 Januari 2024, maka tanggal mulai di sini adalah 31 Desember 2023. Ya, jadi selalu 1 hari sebelum tanggal migrasi. Kalau misalkan migrasi tanggal 1 Januari 2025, maka harusnya tanggal mulai di sini adalah 31 Desember 2024. Ya, jadi per tanggal laporan terakhir dari perusahaan. Nah, di sini di dalam studi kasus di sini dikatakan bahwa perusahaan mulai menggunakan Akuretnya tanggal 1 Januari 2024. Maka kita tanggal mulainya ini adalah 31 Desember 2023. Kemudian untuk metodenya, ini adalah metodenya FIFO seperti yang ada di dalam studi kasus. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena kalau ini salah nantinya ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi jangan sampai salah pemilihan metode ini karena ini sudah paten, tidak bisa dirubah ketika sudah masuk ke database. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan pilihan layanan untuk akun ya. Jadi Akuret menyediakan 2 mekanisme di sini. Pertama, kita boleh menggunakan akun-akun yang disediakan Akuret. Yang kedua, kita menggunakan akun-akun sendiri punya kita dengan nomor dan nama-nama akunnya sendiri. Nah, di sini di studi kasus ini kita sudah disediakan nama-nama akunnya. Ya, nama-nama akunnya sudah disediakan, maka kita tidak cetak. Ya. Jadi karena kita punya database nama-nama akun sendiri, kode-kode akun sendiri, maka ini tidak kita cetak. Tapi kalau misalkan perusahaan baru memulai, maka ini bisa langsung digunakan untuk memudahkan perusahaan melakukan atau membuat akun-akunnya. Jadi ini tidak kita centang, kemudian kita klik selesai. Baik, kemudian selanjutnya sambil menunggu database-nya dibuat, di sini ada beberapa kebijakan akuntansi dari perusahaan, terdiri dari kebijakan umum, kebijakan penjualan, pembelian, persediaan, dan kebijakan lainnya.
Maksud dari kebijakan ini adalah agar kita bisa men-setting informasi akurat online ini sesuai dengan kebijakan perusahaan. Contoh misalkan tadi persediaannya metodenya FIFO. Kemudian misalkan apakah perusahaan ada penawarannya atau tidak, apakah perusahaan ada permintaan pembeliannya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah ini kita sesuaikan dengan settingan dari akurat online. Jadi kita mulai dari kebijakan umum. Di sini disebutkan bahwa ada beberapa pelanggan dan termasuk menggunakan USD. Nah, karena ada transaksi USD, maka kita harus memasukkan di dalam akurat online ini adalah mata uang khusus untuk USD. Nah, ini adalah tampilan ketika database-nya sudah muncul, ya sudah tadi kita masukkan, sudah kita buat. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah panel sebelah kiri, menu-menunya. Ya. Kemudian ini tab. Ya. Jadi teman-teman, akurat online ini dia sistemnya sama seperti kita window ya. Jadi ada tab-tab di atasnya. Ketika kita misalkan membuka satu menu, maka dia akan muncul tab baru di sini. Nah, ini kita close saja. Ini menu ini jangan dulu di close karena nanti ini kita akan gunakan untuk proses import data. Baik, kita lanjutkan dulu untuk settingan akurat online ya. Di kebijakan umum yang tadi yang USD, ini kita harus memasukkan mata uang baru untuk transaksinya itu USD. Untuk menambahkan USD, mata uang baru masuk ke perusahaan. Kemudian kita pilih mata uang, kemudian kita cari di sini USD. Nah, sampai muncul seperti ini ya teman-teman. Sampai muncul USD, muncul benderanya, kemudian simpan. Oke. Nah, di sini kita akan bisa lihat yang warna hijau ini list dari mata uangnya. Ya. Jadi akurat itu sistemnya seperti ini. Ketika kita klik ini, ketika kita klik menu misalkan mata uang, maka yang muncul adalah menu buat data baru, buat data baru seperti ini. Nah, yang warna hijau ini selalu daftar dari daftar baru tersebut. Ini mata uang buat baru, ini pasti daftar mata uang. Jadi sistemnya dia user interface-nya seperti ini. Oke, ini sudah dimasukkan untuk mata uang barunya, kita close saja. Kemudian yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Nah, ini kita harus mengaktifkan fitur dari pajak yang ada di perusahaan. Jadi akurat online ini bisa diaktifkan, fitur pajaknya juga bisa dinonaktifkan. Cara melihat apakah sudah aktif atau tidak, masuk ke menu preferensi, kemudian kita masuk ke fitur. Nah, di sini bagian fitur di sini ada tag perusahaan, penjualan, pembelian, persediaan. Ini untuk settingan penjualan, settingan pembelian, settingan persediaan. Nah, di bagian perusahaan di sini pastikan pajaknya ini sudah dicetak. Ya, ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah menggunakan atau mengakui adanya PPN atau perpajakan, ya, mengakui adanya perhitungan perpajakan. Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Ini adalah di bagian ini. Pastikan di bagian pencatatan aset ini dicetak. Kalau misalkan perusahaan tidak punya aset, misalkan semuanya nyewa, maka ini untuk lebih efisien ya ini di unchecklist gitu, agar tidak dihitung aset tetap. Gitu. Kemudian ini adalah kebijakan umum, sudah kita akomodir, sudah kita setup. Kita lanjutkan ke kebijakan penjualan. Kebijakan yang pertama untuk penjualan, perusahaan di sini membuat dan mengirimkan penawaran penjualan kepada pelanggan. Ya, jadi perusahaan membuat penawaran semacam quotation atau inquiry, gitu ya. Nah, maka di sini kita harus aktifkan menu penawaran penjualan. Masuk ke bagian penjualan di sini. Pastikan yang penawaran dan pesanan penjualan ini sudah di checklist. Kemudian retur penjualan ini harus diaktifkan. Ini juga sudah di checklist, sudah aktif. Kemudian perusahaan akan melakukan perhitungan dan pembayaran komisi salesman. Salesman itu adalah ini, tenaga penjual. Ya, jadi perusahaan punya salesman. Jadi salesman ini biasanya dia pekerja perusahaan yang dia dibayar berdasarkan jumlah barang yang dia jual. Maka nanti ada perhitungan dari komisinya. Nah, karena ada perhitungan komisi, maka kita harus menghitung berapa jumlah barang yang dia jual. Karena itu, karena perhitungannya agak rumit, maka kita harus mengaktifkan ini, tenaga penjual atau salesman. Kemudian perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ini ya, jasa pengiriman sudah di checklist. Kemudian perusahaan memberikan adanya syarat dan tenggang waktu term of payment.
Ini juga sudah di checklist syarat pembayaran. Jadi ini sebetulnya hanya untuk memastikan saja bahwa kebijakan akuntansi dari perusahaan sudah sesuai dengan settingan dari akuratnya. Contoh misalkan perusahaan tidak menentukan tenggat waktu, ya berarti ini bisa kita unchecklist gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke kebijakan pembelian. Di bagian pembelian di sini katanya bagian gudang membuat permintaan barang. Nah, berarti fitur permintaannya harus kita aktifkan. Ini ada di bagian pembelian di sini. Nah, pastikan yang di bagian persediaan ini permintaan barang ini pastikan sudah di-checklist. Kemudian bagian accounting membuat PO kepada pemasok yang terpilih. Nah, ini berarti di bagian pembelian ada PO, ini pesanan pembelian. Sudah di-checklist. Kemudian dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain, adanya forwarder. Nah, pastikan yang fitur forwardernya sudah kita checklist. Di sini forwardernya ada di ini ya, di bagian pembelian oleh pemasok lain. Nah, ini juga sudah checklist. Oke, seperti itu. Kemudian kebijakan persediaan, perusahaan memiliki dua gudang, satu gudang depan dan gudang belakang. Ya, jadi ada dua gudang. Nah, ini juga harus kita input untuk yang pertama kita pastikan di sini multi gudangnya sudah di checklist. Kemudian yang kedua kita harus menginput nama gudangnya di sini. Ya, di bagian persediaan, kemudian bagian gudang. Nah, kemudian kita input nama gudangnya di sini. Kita lihat ya, daftar gudangnya di sini hanya ada satu, yaitu gudang utama. Oleh karena itu kita buat baru, nama gudangnya adalah depan. Cukup diisi namanya saja, ini yang required ya. Disimpan. Kemudian masukkan lagi yang baru, belakang. Ini disimpan juga. Pastikan penulisan dari gudangnya ini sama persis dengan yang ada di soal atau yang ada yang kita miliki. Karena kalau beda nanti biasanya akan ada gagal di bagian import untuk nama-nama barang. Oke. Jadi ada gudang depan, ada gudang belakang. Oke, kita close ininya. Kemudian perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Nah, ini sudah di checklist juga ya, produksi sederhana. Jadi kalau perusahaan misalkan punya usaha sepeda, misalkan dia bisa melakukan modifikasi kecil terhadap sepeda yang dijual, maka itu disebut juga dengan produksi sederhana. Nah, ini kita aktifkan untuk fiturnya di sini. Tapi kalau misalkan perusahaan hanya menjual barang langsung, maka ini bisa dinonaktifkan. Kemudian kebijakan lainnya, perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Berarti semua biayanya dilakukan dibebankan kepada pusat, ya. Tidak ada departementalisasi. Gitu. Oke, itu mungkin untuk informasi kebijakan perusahaannya. Kalau sudah, kita bisa simpan. Oke, di sini ada permintaan pengisian data ya. Kota, kabupaten, alamat perusahaan harus diisi. Oke, kita isi dulu. Nanti masuk ke perusahaan, kemudian ini bisa kita isi juga teleponnya ya, berdasarkan informasi yang tadi di awal. Ya, silahkan diinput untuk ininya juga, emailnya juga silahkan diinput sesuai dengan contoh. Kemudian alamatnya kita sesuaikan di sini, alamatnya Jalan Radal Alwi. Nah, kalau kota kabupaten kita harus cari, harus search. Kemudian kode posnya kita masukkan. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, sudah berhasil, berarti untuk kebijakannya sudah kita sesuaikan dari kebijakan umum, penjualan, pembelian, persediaan, dan lain sebagainya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan proses import data ya. Import data yang akan kita import ini terdiri dari 5 data. Yang pertama daftar akun, teman-teman bisa cek dulu ya data-datanya. Nah, daftar akun seperti ini datanya.
yang nanti akan kita import saldo awalnya. Jadi untuk saldo awal kita sebetulnya bisa dua cara ya. Yang pertama adalah cara manual, kita masukkan akunnya satu-satu, misalkan kemudian pemasok masukkan pemasoknya satu-satu, kemudian pelanggan masukkan pelanggannya satu-satu, barang juga dimasukkan satu persatu dan lain sebagainya. Nah, itu cara yang manual satu persatu. Tapi yang kedua adalah cara import. Cara import itu menggunakan menu yang ini tadi, yang ada di Akurat itu. Nah, menggunakan menu-menu import ini. Kalau kita misalkan perusahaannya sudah, database-nya sudah bagus, saya sarankan menggunakan import ini, karena lebih memudahkan kita untuk melakukan penyiapan data saldo awal. Ini adalah data saldo awal ya teman-teman, sudah disesuaikan dengan template-nya dari si Akurat Online. Kemudian ini untuk data pemasok. Nah, di sini ada nama perusahaan, saldo awalnya berapa, syarat pembayarannya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ini data pelanggan, sama seperti yang pemasok tadi. Kemudian ini daftar barang. Nah, di daftar barang ini sudah spesifik ya, dia ada di gudang mana, gudang depan atau belakang. Makanya ini tidak boleh salah tadi terkait dengan penamaan dari sistem. Jangan salah. Kalau misalkan di sini gudang depan, gudang belakang, misalkan di sini gudang belakangnya misalkan ada underscore-nya misalkan ya. Sedangkan yang di sistem yang tadi kita input tidak ada, maka itu biasanya akan gagal nanti ketika import datanya. Kemudian selanjutnya itu daftar aset tetap. Nah, ini daftar aset tetapnya. Ini ada kategorinya apa saja, penyusutannya apa, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih efisien dalam hal untuk penentuan saldo awal. Baik, kita akan coba lakukan proses import data untuk saldo awalnya. Yang pertama yang akan kita import adalah data daftar akunnya. Yang ini, kita akan import ini. Caranya masuk untuk daftar akun ke sini, ke perusahaan, ke buku besar. Kemudian pilih akun perkiraan. Kemudian pilih daftar akun yang warna hijau. Nah, di sini sudah ada sebetulnya akun-akun biasa ya, akun-akun normal yang biasa ada di perusahaan. Tapi kita akan import untuk saldo awalnya. Caranya masuk ke import data, kemudian import dari Excel. Di sini ada beberapa istilah, teman-teman. Ini istilah yang digunakan di Akurat untuk menentukan dia kategori akunnya apa. Misalkan AREC ini adalah account receivable atau piutang usaha. Kemudian APAI, akun payable piutang usaha. Kemudian IXPS ini expense atau beban. Ya, ini adalah istilah-istilah. Ini sudah kita sesuaikan. Nah, ini ada contoh filenya ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat saldo awal untuk perusahaan sendiri, ini sudah ada contoh filenya. Jadi tinggal mengisikan saldo-saldonya saja. Oke, kita pilih di sini untuk import datanya. Ini klik buka Excel, pilih file Excel. Kemudian kita masukkan di sini, kita pilih di sini file yang tadi ini kita import, yang daftar akun yang nomor 1 ya. Kemudian open. Nah, pastikan ininya sudah betul. Kemudian klik unggah. Nah, ini adalah sebetulnya untuk memastikan bahwa kolom-kolom yang sudah kita buat ini sesuai dengan template si Akurat ya. Dan karena ini sudah sesuai, maka kita lanjutkan. Nah, jangan lupa di sebelah kiri atas di sini adalah lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Karena tadi kalau kita lihat database-nya sebetulnya sudah ada akun-akunnya. Oleh karena itu kita harus checklist di sini. Checklist untuk memastikan bahwa data yang lama itu ditimpah dengan data yang baru. Gitu ya, untuk saldo-saldo awalnya. Ini kita checklist, kemudian lanjutkan. Nah, di sini nanti akan muncul berapa data yang berhasil diproses dan berapa yang gagal. Nah, kalau seperti ini 73 data berhasil diproses berarti sudah semuanya berhasil. Ya, karena di sini kalau kita lihat harusnya dia ada 73. Ya, ada 73 di sini. Kalau kita hitung ada 73 akun dan sudah berhasil diimport semuanya. Oke, kita lanjutkan untuk proses import yang kedua. Yang kedua itu tadi ada data daftar pemasok. Ya. Untuk daftar pemasok kita importnya di sini, import pemasok, import data. Kemudian kita pilih filenya, kita pilih pemasok, kemudian open, kita unggah. Ini bisa di skip, lanjutkan.
Nah, sama seperti tadi, ini kita juga sebaiknya di checklist saja agar terupdate yang kita import, agar yang paling terupdate. Kemudian ini akan muncul highlight dari file yang kita import. Dia biasanya hanya menampilkan 5 saja. Kalau yang kita import misalkan ada 100, maka yang dimunculkan hanya tetap 5 ini. Karena yang tadi kita daftar pemasoknya hanya ada 5, maka ya yang muncul juga 5 ini. Yang muncul 5 ini. Kita lanjutkan. Nah, 5 data berhasil diproses, berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu pelanggan. Nanti kita import data juga di sini, import data. Kemudian pilih filenya. Kemudian unggah. Lanjutkan. Jangan lupa checklist update-nya, kemudian lanjutkan. Oke, sudah berhasil, 5 data berhasil diproses. Kalau misalkan teman-teman ternyata ada yang gagal, maka nanti silakan, di sini biasanya akan muncul unduh data. Nah, diunduh aja datanya, biasanya di situ sudah informasi kenapa datanya gagal diprosesnya, kenapa. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke data yang keempat, yaitu daftar barang. Daftar barang di sini diimportnya, import data. Kemudian pilih file daftar barangnya. Kemudian diunggah, lanjutkan. Ini juga di checklist. Nah, daftar barangnya sebetulnya banyak ya. Kalau kita lihat di daftar barangnya ini banyak sekali. Tapi yang muncul di highlight dia memang hanya 5 ini. Ya, hanya 5 ini yang muncul di highlight. Kita lanjutkan. Harusnya ini barangnya ada 20 item harusnya. 20 data. Nah, ini sudah berhasil, 20 datanya diproses. Kalau misalkan gagal, teman-teman biasanya di bawah ini ada unduh data juga, diunduh saja datanya. Dilihat paling kanan file Excel-nya itu biasanya ada informasi kenapa dia gagal di prosesnya. Kalau misalkan karena gudangnya tidak ada, berarti teman-teman tadi harus di-input dulu nama gudangnya. Lalu nanti di-import lagi seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah import data aset tetap. Nah, untuk data aset tetap di sini Oke, untuk data aset tetap di sini ada 3 kategori aset ya. Ada aset tanah, gedung, dan peralatan. Nah, ini biasanya belum ada di Akuret ya. Maka kita harus input dulu kategori ini. Ya, berarti kita masuk ke daftar aset tetap di sini. Kemudian pilih kategori aset tetap. Kemudian kita buat baru di sini. Untuk kategori yang pertama adalah tanah. Kemudian kita simpan. Kemudian buat gedung, kita simpan juga. Kemudian kita buat peralatan, kemudian simpan. Oke, di sini di daftar kategorinya di sini sudah ada 3 ya, berarti sudah tersimpan semua. Ini kategorinya kita close saja. Kemudian baru kita import untuk data aset tetapnya. Ini data aset tetapnya ada 4 ya. Ada tanah, ada gedung, ruko, kemudian ada peralatan, ini AC dan ada laptop. Caranya masuk ke aset tetap, kemudian pilih aset tetap lagi. Kemudian pilih daftar aset tetapnya, ini yang warna hijau. Nah, di sini ada menu import nih. Maka kita import di sini, import dari Excel. Pilih filenya. Yang kelima, file yang kelima, daftar aset. Kemudian unggah. Ini lanjutkan saja. Dan ini muncul keempat-empatnya ya, karena hanya ada 4. Lanjutkan. Oke, 4 data berhasil diproses, berarti sudah berhasil import datanya. Kemudian teman-teman, setelah kita input aset tetap, kita harus pastikan kita harus melakukan proses ini, proses akhir bulan 3, proses akhir bulan atau closing untuk 31 Desember 2023. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa biasanya Akuret itu mulai di periode terakhir sebelum dia migrasi ke Akuretnya. Karena kita datanya adalah per 31 Desember 2023, maka kita harus closing dulu untuk 31 Desember 2023 ini.
Kenapa harus di closing? Karena kalau tidak di closing biasanya si akumulasi penyusutan itu dia tidak akan muncul. Ya, akumulasi penyusutan aset tetapnya dia tidak akan muncul. Nah, makanya kita harus di sini harus melakukan proses closing. Kita coba lihat ya untuk neracanya. Sebelum di closing, kita coba masuk ke daftar laporan lagi, kemudian masuk ke neraca standar. Ini bisa kita mungkin per 31 Desember 2023 ya, per tanggal terakhir laporannya sebelum migrasi ke akurat online. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harusnya sama dengan daftar akun yang ini ya, yang saldo awal akun ini harusnya datanya. Nah, kalau kita lihat di bagian akumulasi penyusutannya, di sini masih 0. Ya, masih 0 karena ini belum di closing. Kemudian di mana dia saldonya kalau di sini masih 0? Dia akan masuk saldonya di sini, di ekuitas saldo awal. Kalau kita lihat di sini akumulasi penyusutannya, dia 61.600 dan 15.560. Ini totalnya adalah 77.160 ya, sama persis dengan ekuitas saldo awalnya. Berarti ini masih belum balance antara aset dan kewajiban plus ekuitasnya. Nah, karena itu kita harus lakukan tutup buku per 31 Desember 2023. Oke, kita coba proses tutup bukunya. Ini tidak perlu di close. Kita langsung ke tutup buku saja. Perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih tutup bukunya adalah bulan Desember tahun 2023. Kemudian kita pastikan untuk nilai tukarnya sudah sama 14.000 ini. Ini juga nilai tukarnya sudah sama 14.000, kemudian kita simpan. Oke. Untuk data yang sudah di closing biasanya ada di sini yang di list daftar closingannya. Nah, ini Desember 2023 sudah di closing. Kita coba bisa buka di sini. Nah, hasil dari closing ini biasanya dia memunculkan ini jurnal unrealis. Jurnal unrealis ini apa? Jurnal unrealis ini adalah jurnal untuk penyesuaian laba rugi laba rugi valuta asingnya. Karena kan kita ada piutang dalam bentuk USD, ada utang dalam bentuk USD. Nah, ketika itu kita translasi ke dalam rupiah, maka kan itu biasanya ada perubahan dari nilai rate dari nilai tukarnya. Nah, apakah itu rugi atau untung? Nah, biasanya dari kerugian atau keuntungan itu akan dibuatkan jurnal penyesuaian seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ada jurnal penyusutan. Nah, jurnal penyusutan ini dia baru akan muncul kalau kita closing. Oke, kita coba lihat daftar laporan lagi di sini, neraca standar ya. Ini kita refresh saja. Nah, kalau kita lihat di sini setelah di closing dia akan muncul untuk saldo akumulasi penyusutan gedungnya yang tadinya kosong sekarang sudah muncul. Kemudian ini juga ekuitas saldo awalnya sudah kosong, berarti dia sudah balance antara harta, utang, dan modalnya. Ini adalah neracanya, teman-teman. Silakan dibandingkan kalau teman-teman mengikuti praktikum ini. Nah, yang terakhir adalah mencocokkan saldo. Jadi silakan teman-teman cocokkan saldo antara neraca ini dengan yang ini. Jadi kalau ini kan 6.500.000 harusnya sama dengan 6.500.000. Kalau kas USD di sini dalam rupiah, berarti kita kalau di sini kita harus translate dulu. 175 kali 14.000 harusnya sih sama di sini 2.450 ini. Jadi seperti itu. Silakan cocokkan untuk data dasar saldo awal dari neraca ini dengan saldo awal yang ada di dalam database. Kemudian untuk mencocokkan ini untuk akun ya, untuk saldo akun. Bagaimana cara mencocokkan untuk data piutang? Kalau data piutang berarti kita harus masuk ke sini, daftar laporan. Kemudian piutang, kemudian mungkin kita bisa lihat di sini untuk buku besar pembantu piutang per tanggal 01/01/2020. Kita coba ya 31/12/2023. Nah, di sini ada kalau kita bandingkan dengan saldo piutangnya. Nah, piutangnya di sini ada 1, 2, 3, 4 sama ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang satu dalam bentuk USD ya $150. Ini $150 di bawah. Yang lainnya ini ada 3, 6 juta, 8 juta, 9 juta. 6 juta, 8 juta, 9 juta. Nah, ini juga sudah sama. Ini untuk untuk piutang.
Kalau untuk utang berarti kita lihat di bagian utang, kemudian buku besar pembantu utang. Ini juga bisa per tahun 2020 ya. Untuk memastikan sebetulnya ini per tahun di mana utang pertama terjadi. Jadi kan kalau di sini utangnya per tahun 2023 November ya, berarti sebenarnya bisa diambil per 23 November, per 1 November di sini. 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, di sini ada 4 juga sama, kita bandingkan. Di sini ada 4, yang satunya dalam bentuk USD. Ya, ada 4, yang satunya dalam bentuk USD 225 USD. Nah, itu teman-teman cara untuk membandingkan antara data saldo awal yang ada di perusahaan dengan yang ada di sistem yang sudah kita input. Kemudian aset tetap, misalkan ingin kita coba lihat, kita buat saja daftar aset tetapnya. Nah, ini seperti ini, sudah sama sepertinya ya. Kita coba lihat daftar aset tetap. Ini ada 4, ini juga sudah 4. Yang satu tanah, kemudian ruko, AC, dan laptop. Ini sudah sama untuk ini. Penyusutannya juga sudah sama, 160.000 rupiah. Nah, itu teman-teman cara untuk setup saldo awal ya, dari tampilan akurat online yang terbaru yang lebih simpel. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan berhasil dalam melakukan praktikum setup saldo awal ini. Sampai bertemu di video yang kedua, yaitu video untuk masuk ke transaksi. Mudah-mudahan bisa berhasil untuk praktikum kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.